Nah, silakan Bu Weni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Ibu Dr. Yeni Karneli selaku dosen pembimbing dari mata kuliah teori BK lanjutan dan Hengki, Uni Bapak dan izin Ibu-ibu off lainnya kamera Ludi pada pagi hari ini. sampai sinyalnya agak stabil. Gimana Bu? Lanjut Bu Weni. Yang masih tetap bersemangat untuk berkuliah di pagi hari ini. Baiklah, adapun teori pada pagi hari ini yaitu berkenaan dengan konseling eksistensial, yang dimana konseling eksistensial ini yaitu menekankan pada persepsi dan emosional yang akan disampaikan dan oleh Pak Hengki kepada Pak Hengki. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dixon, kedengaran suara saya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu dan berjumpa walaupun dari media Zoom ya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari setiap pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan orang yang dijanjikan oleh Rasulullah dimudahkan langkah kakinya ke surga karena kita berada di jalan menuntut ilmu. Baik, salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga nanti di yaumil akhir kita dipertetanggakan kita dengan Rasulullah, karena salah satu nikmat surga itu bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, mungkin saya akan mengulas dari konsep-konsep dasarnya terkait dengan eksistensial terapi. Dan untuk sejarah-sejarahnya nanti saya minta Pak Agung ya. Karena beliau yang lebih ahli dibanding kita semua yang ada di sini ya. Saya lebih pada konsep-konsepnya saja. Dan ini adalah hasil dari mentadaburi tulisan Corey terkait dengan eksistensial terapi. Mungkin kalau ada makna-makna yang kurang tepat dari istilah-istilah eksistensial terapi, mohon masukannya. Tolong beritahu saya apa yang kurang tepat itu biar saya belajar hari ini. Baik, pencetus pertamanya yang paling terkenal itu Viktor Frankl, itu dari 1905 sampai 1997. Kata beliau itu, esensi menjadi manusia terletak pada pencarian makna dan tujuan hidup. Sedangkan tujuan pencapaian tertinggi manusia adalah hidup penuh cinta. Ini yang saya kutip dari pendapat Viktor Frankl. Dan ini sangat menarik saya pikir. Jadi beliau ini lebih berfokus pada pencarian makna dan tujuan hidup. Dan yang beliau temukan itu, konsep yang beliau kembangkan itu tentang kebebasan, tanggung jawab, makna, dan pencarian nilai. Yang kedua, pencetusnya ada Rollo May. Beliau ini punya konsep bahwa kecemasan adalah sekolah di mana kita dididik untuk menjadi diri sendiri
Tanpa pengalaman kecemasan, kita mungkin menjalani hidup seperti mayat hidup. Jadi menurut beliau, cemas itu harus dimiliki oleh seseorang. Nah, nanti akan ada pembahasannya khusus. Kenapa ini harus? Bukankah kita tidak boleh cemas? Tapi menurut Rollo May, dari pengalaman hidup beliau, yang hidup dengan kecemasan karena menderita TBC, beliau membuat buku tentang kecemasan ini, anxiety ini. Maka lahirlah pernyataan beliau, kecemasan adalah sekolah di mana kita dididik untuk menjadi diri sendiri. Ini konsep yang beliau kembangkan tentang kecemasan, menerima kebebasan dan tanggung jawab, serta menemukan jati diri atau identitas diri. Ini nanti juga sebenarnya ada grand teori dari penelitian yang akan dilakukan oleh Ibu Gusti Rahayu ya. Yang ketiga ada Irvin Yalom. Kata beliau, cara kita mengisi kehidupan sehari-hari dengan percakapan dan rutinitas yang dangkal menunjukkan bahwa kita sering berasumsi bahwa kita akan hidup selamanya dan mampu menyia-nyiakan hari demi hari. Jadi ketika kita hidup biasa-biasa saja dengan percakapan senda gurau biasa tanpa ada yang esensi sebenarnya dari hidup itu, berarti kita sama sudah menyia-nyiakan waktu kita. Dan ini kalau merujuk dari Al-Quran, ini maksudnya kayak surat Wal Asr ya. Nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, konsep yang beliau kembangkan itu tentang kebebasan, tanggung jawab, isolasi eksistensial, ketidakbermaknaan, dan kematian. Berikutnya ada James Bugental. Nah, beliau ini pencetus eksistensial humanistik. Kata beliau, temukan dirimu dalam kehidupan, bukan bicarakan dirimu dalam kehidupan. Karena kita sering-sering itu membicarakan diri kita dalam kehidupan, bukan menemukan diri kita dalam kehidupan. Contohnya gimana? Kita sering mengeluhkan sesuatu, bukan menemukan apa yang menjadi sumber kita membuat kita mengeluh. Nah, ini nanti ada juga konsepnya yang dibahas. Nah, ya, konsep yang beliau kembang itu terkait dengan resistensi. Mulai dari resistensi intelektualitas, argumentatif, mencari kesenangan, dan pola lain yang membatasi hidup. Baik, kita mulai melihat bagaimana pandangan eksistensial terapi tentang manusia. Pertama, manusia itu the capacity for self-awareness. Kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab merupakan dasar dari self-awareness, penerimaan diri ya. Semakin besar penerimaan diri yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita untuk terbebas dari masalah. Nah, contohnya kayak gini nih, Bu Delima. Nah, misalnya saya lempar dengan batu ya, terus buk gitu, kena kepala beliau. Ketika kepala beliau terkena lemparan batu, beliau bilang ke saya, Pak Hengki, saya tidak terima nih Pak Hengki, karena Bapak Hengki sudah melempar saya dengan batu. Tanpa sadar, Bu Delima tidak bisa menerima keadaannya. Padahal tanda terima lemparan batu sudah ada, yaitu benjol. Kan tanda terima sudah ada, tapi kita sering menyatakan saya tidak terima. Nah, ketidakmampuan kita menerima diri kita secara utuh, secara penuh apa yang terjadi pada diri kita, ini masalah utama sebenarnya. Makanya masalah itu sebenarnya tidak ada.
Yang ada itu realita atau kenyataan. Kalau kita bisa menerima kenyataan, maka tidak ada masalah. Tetapi ketika kita tidak mampu menerima kenyataan, baru akan terjadi masalah. Kuncinya di sana. Maka penerimaan diri ini merupakan tonggak awal yang membuat kita itu terbebas dari masalah. Nah, sehingga apa? Dari banyak terapi yang saya pelajari, sepertinya ada satu kata kunci yang menurut saya ini penting untuk dipahami, yaitu ikhlas dan pasrah. Ini kembali ke bahwa manusia itu punya kapasitas untuk menerima keadaan diri secara utuh dan penuh, termasuk dari takdir-takdirnya Allah. Sehingga apa? Ketika manusia sudah ikhlas, pasrah, nah di sini nih letak kuncinya. Masalahnya itu akan dibereskan oleh Allah. Kenapa? Ketika kita menggerutu, maka di situ kita berarti secara tidak langsung kita melawan, oh saya nggak terima Allah. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, kalaulah Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, berarti itu baik apa buruk? Saya pikir itu baik. Kenapa? Karena yang tahu terbaik itu hanya Allah. Kita mah enggak. Kita mah menurut asumsi aja bahwa itu yang terjadi. Nah, ini maka konsep the capacity for self awareness ini itu bisa dibawakan di konsep Islam. Nah, bagaimana kita mengembangkan kapasitas self awareness kita? Yang harus kita pahami pertama, kita itu memiliki keterbatasan. Tetapi kita memiliki waktu yang tidak terbatas untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi pahami, kita memang terbatas. Buat tugas ya bisanya buat satu, nggak bisa sekali dua. Tapi yang perlu dipahami, kita memiliki waktu yang tak terbatas. Kedua, kita memiliki potensi untuk bertindak atau tidak. Dan tidak bertindak itu adalah keputusan. Maka kemarin di mata kuliah filsafat itu, kita sebenarnya tidak pernah dipilihkan. Tetapi kita memilih untuk dipilihkan. Berikutnya, kita memilih tindakan kita. Dan karena itu, kita dapat menciptakan sebagian takdir kita sendiri. Nah, kenapa dibuat sini sebagian takdir? Karena ada takdir-takdir yang tidak bisa kita rubah. Seperti jenis kelamin, itu kan udah pasti ya. Nggak bisa kita rubah. Kalaupun ada berarti kan udah melawan kodratnya, fitrahnya manusia. Nah, ini terkait dengan sikap dan tindakan. Berikutnya, meaning adalah produk dari penemuan bagaimana cara kita menjalani hidup di dunia hingga kita mampu hidup secara kreatif. Jadi pencarian makna dari setiap kehidupan kita itu adalah sebuah penemuan. Produk dari penemuan kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup di dunia hingga kita mampu hidup secara kreatif. Kemudian, saat kita meningkatkan self-awareness tentang pilihan yang tersedia bagi kita, kita juga harus meningkatkan rasa tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan kita. Contoh paling dekat dengan kita itu ya kuliah S3 ini. Kita harus bisa menerima diri kita bahwa kuliah S3 itu punya tugas dan tanggung jawab serta konsekuensi yang harus kita terima. Menggerutu pun kita, maka dia akan tidak menyelesaikan apa-apa. Kita tunduk pada kesepian,
ketidakberartian, kekosongan, rasa bersalah, dan keterasingan. Harusnya ini tidak terjadi. Nah, ini orang-orang itu lebih tunduk pada kesepian, ketidakberartian, kekosongan, rasa bersalah, dan keterasingan. Nah, kita pada dasarnya sendirian, namun kita memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan makhluk lain. Ini mulai dari alam kandungan itu kan sendiri sebenarnya. Cuma kita punya kesempatan untuk berhubungan dengan alam atau makhluk lain. Meninggal juga seperti itu, kita sendirian. Dan kita punya kesempatan untuk berhubungan dengan makhluk lain, yaitu malaikat di kuburan. Next, yang kedua, konsepnya adalah freedom and responsibility. Manusia bebas memilih jalan hidupnya, dan mereka memainkan peran besar dalam membentuk nasib mereka sendiri. Dan tugas kita adalah menerima tanggung jawab untuk mengarahkan hidup kita menjadi manusia yang bahagia. Jadi, kita itu bebas memilih jalan hidup kita. Kita punya peran besar dalam menentukan kemana arah dari tindakan atau hidup kita. Maka menurut teori eksistensial ini, manusia itu bebas dan punya tanggung jawab. Dan manusia yang bermasalah itu ketika tidak mau menerima tanggung jawab. Nah, ini orang-orang akan sering-sering bermasalah di kehidupannya. Kenapa tidak mau menerima tanggung jawab? Nah, ini 3 nilai eksistensial terapi terkait dengan freedom. Kita adalah pencipta hidup kita dalam artian bahwa kita menciptakan takdir kita, situasi hidup kita, dan masalah kita. Ini saya baru baca Al-Quran juga tadi pagi, pas ketemu ya suratnya, surat Yunus ayat 23 kalau tidak salah. Jadi dalam surat itu Allah menyampaikan, wahai manusia, sesungguhnya kezaliman yang kita lakukan itu nantinya akan kita tanggung akibatnya. Nah, maka sebenarnya kita itu yang menciptakan hidup kita seperti ini. Takdir kita itu kita yang mengarahkan. Kalau kita ingin hidupnya baik, maka back to Allah. Kalau tidak, ya hidup sesuka kita. Nah, kebebasan untuk memilih menjadi dalam konteks keterbatasan diri. Jadi maksudnya kayak gini, kita itu terbatas, tapi kita punya kebebasan untuk memilih menjadi apa. Memilih untuk diam saja, memilih untuk melakukan banyak hal, atau kita memilih untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini 2, kapasitas untuk merefleksikan makna dari pilihan kita. Jadi kita punya kapasitas merefleksikan makna dari pilihan kita. Apa-apa yang terjadi pada diri kita bisa refleksikan, kita arahkan. Kemudian, kapasitas untuk bertindak berdasarkan pilihan yang kita buat. Ketika kita sudah memilih sesuatu, maka kita punya kapasitas untuk bertindak. Bertindak apa? Untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menjadi baik atau tidak menjadi baik. Yang 3, striving for identity and relationship to other. Ini mungkin grand teorinya dari salah satu teori dari Bu Gusti Rahayu.
Menurut teori ini, manusia adalah pencipta identitas dirinya dan memiliki ketertarikan untuk berhubungan dengan orang lain di sekitar. Jadi identitas itu kita yang menciptakannya, kita yang memilihnya, dan proses penemuan identitas ini menurut Yalom itu butuh waktu yang lama. Dan ini terjadi sepanjang hayat. Nah, identitas kita tercemar karena kita, ini dalam tanda kutip, yang menjual diri dengan menjadi apa yang diharapkan orang lain dari diri kita, sehingga kita menjadi orang asing bagi diri kita sendiri. Jadi kita sering-sering mengambil kayak gini contohnya, misalnya Bu Weni ya, Bu Weni, ayo lakukan ini. Malu, orang nggak kayak gitu. Nah, itu sama kita secara identitas sudah menjual diri. Menjadi apa yang diharapkan orang lain, bukan menjadi apa yang menurut kita ini sebenarnya baik. Dan ini nih kalau balik ke masyarakatnya sering-sering terjadi hal-hal seperti ini. Kita takut sekali melakukan kebaikan. Kenapa? Orang-orang di masyarakat tidak melakukan itu. Kenapa? Kita tahu betul konsekuensi dari melakukan sesuatu yang berbeda dari suatu masyarakat, itu adalah keterasingan. Nah, untuk pencarian identitas diri ini, hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah the courage to be. Keberanian untuk mengambil tindakan untuk menjadi sesuatu yang berharga. Jadi untuk mencari identitas diri kita memang harus butuh keberanian. Menjadi sesuatu yang berharga, yang ada nilainya. Yang kedua, the experience of aloneness. Temukan pengalaman dalam kesendirian, sehingga kita bisa memberi arti hidup dan kita sendiri harus memutuskan bagaimana kita akan hidup. Ini kalau saya bahasanya itu ya me time. Menyendiri, bertanya pada diri, apa sih yang saya cari di dunia ini? Kenapa saya harus hidup? Akan kemana saya hidup? Ini harus sering-sering ditanyain. Biar apa? Kita bisa memutuskan bagaimana kita akan hidup. Yang ketiga, the experience of relatedness. Manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya, tapi jangan sampai menggantungkan hidup pada orang lain. Jadi kita memang butuh orang lain dalam kehidupan, tapi jangan sampai kita menggantungkan hidup kita pada orang lain. Contohnya, ya hidup saat ini kita nggak boleh misalnya saya ya, tunggulah Bu dosen masuk baru saya akan belajar. Berarti kan kalau itu kan berarti kita menggantungkan diri belajar ketika ada guru. Nah ini nggak boleh. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada pernyataan ini, kalau masuk ke tauhid itu kayaknya lebih keren deh. Kayak gini, saya itu, misalnya Bu Alfi bilang ya, saya itu nggak bisa hidup kalau nggak ada suami saya. Wah, bayangin tuh. Jika ada klien yang menyampaikan hal-hal seperti itu, saya itu tidak bisa hidup ketika nggak ada suami saya. Berarti Bu Alfi itu sudah menggantungkan hidupnya pada suami beliau. Dan ini sebenarnya ada Tuhan lain selain Allah, yaitu suami beliau. Nah, ini nggak boleh. Yang keempat, struggling with our identity. Manusia banyak terjebak dalam pola perilaku ritualistik yang mengikatnya pada citra atau identitas yang diperoleh pada masa kanak-kanak. Hingga tanpa sadar, kita menyerahkan kebebasan kita kepada orang. Maksudnya gimana? Ritual aja. Orang sekolah, kita sekolah.
Orang ngaji, kita ngaji. Orang makan, kita makan. Karena ternyata dari artikel saya yang baca, makan itu sebenarnya ada mindfulness-nya. Kenapa kita makan itu ketika sambil berbicara itu rasanya nggak kenyang. Rasanya mau makan terus sambil cerita makan, sambil cerita makan. Kenapa? Kita makan tidak mindfulness. Kita minum juga kayak gitu, kita tidak menikmati. Jadi hanya sekedar ritual saja, dan ini sebenarnya berbahaya. Makanya sebenarnya ketika mau makan itu, bagusnya coba setelah diambil nasi, lihat porsinya, ini beneran porsi saya enggak? Ini beneran yang saya butuhkan enggak? Kalau enggak, udah kurangi. Biar tidak menjadi mubazir. Kenapa? Kita sebenarnya tahu gitu, berapa kapasitas kita dalam makan. Tapi kita sering mengabaikan itu. Mengabaikan apa? Nah, udahlah tambah dikit. Padahal tubuh kita sudah tahu merespon bahwa kapasitas ini. Sehingga apa? Kenapa maaf ya, ini terkait dengan nanti body shaming. Misalnya orang-orang yang hidup dengan tubuh yang gemuk, itu sebenarnya mereka tidak mindfulness dalam kehidupannya. Mereka hanya menjalankan ritual-ritual saja. Padahal kita bisa menjaga tubuh kita dengan kita lihat dulu porsi kita. Beneran nggak ini yang kita butuhkan? Emang tubuh saya butuh banyak makannya? Emang tubuh saya butuh makan apa aja sih? Nah, saya pikir ketika saya pernah praktekkan ini ya. Ketika saya memang menikmati dari setiap apa yang diberikan Allah itu rasanya nikmatnya kerasa. Tapi beda ya kalau makannya sambil kencang. Nah, itu beda lagi. Nah, makanya untuk penemuan identitas diri ini kita butuh tidak terjebak dari hal-hal yang ritualistik. Temukan makna dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, yang keempat, the search of meaning. Ciri khas manusia adalah memiliki keinginan untuk merasakan makna dan tujuan hidupnya. Dan manusia mampu menciptakan makna dalam setiap peristiwa kehidupan yang mereka jalani, bahkan dalam penderitaannya pun sekalipun. Jadi kemarin ya, waktu kuliah statistik dengan Pak Edward, itu saya dapat satu hal yang menurut saya cara berpikir beliau berbeda dari ada seorang teman yang curhat di malam itu di kelompok kecil. Beliau merasa bahwa lokal beliau itu nggak berkah gitu. Beliau nggak dapat apa-apa dari lokal beliau. Tapi ketika masuk Pak Dr. Edward, kemudian beliau ceritakan hal itu, beliau memberikan respon yang berbeda. Bu, ibu tuh seharusnya bersyukur. Kenapa? Kalau bagi saya ketemu mahasiswa kayak gini ini rahmat. Beda sama ibu tadi. Beliau menganggap bahwa beliau tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Beliau tidak menemukan meaning dari setiap perjalanan hidup beliau. Beliau menganggap bahwa beliau memberikan makna dalam kehidupan dia terkait dengan dia. Ini adalah penderitaan. Nah, padahal menurut teori ini, kita bisa menciptakan makna dari setiap penderitaan. Nah, kalau kita balikkan ke kisah-kisah terdahulu, kisah Nabi Ayub, nah ini cocok nih di sini. Beliau bagaimanapun kondisi-kondisi beliau sampai beliau sakit, cuma yang bisa digerakkan lidah sama bibir saja. Beliau menemukan hikmah-hikmah mana-mana dari setiap kejadian-kejadian itu. Nah, ini seharusnya yang kita latih. Bagaimana kita mampu menemukan hikmah-hikmah itu. Meaning-meaning dari setiap kejadian hidup itu. Kita ciptakan meaning baru atau makna baru dari setiap kejadian yang positif. Kenapa? Kita bisa memberikan meaning negatif. Dan kita pun bisa memberikan meaning positif.
ketika Allah tuh misalnya dekatkan kita dengan orang-orang yang membenci kita punya dua pilihan. Memberikan makna positif terhadap orang yang datang tadi, orang benci kita yang Allah datangkan itu, atau kita memberikan makna yang positif. Termasuk masalah sakit, apapun itu, kita bisa memberikan makna. Nah, namun dalam pencarian makna ini sering terjadi masalah. Apa itu? Masalah pertama, the problem of discarding old values. Kita terkadang membuang nilai-nilai lama yang pernah kita anut, yang menurut kita ini nggak bagus, ini nggak bener nih. Tapi kita tidak menciptakan nilai-nilai yang cocok untuk menggantikannya. Nah, ini sering-sering membuat orang bermasalah dalam hidupnya. Kita sudah membuang nilai-nilai yang lama, tapi kita tidak menggantikan dengan nilai-nilai yang cocok, yang tepat. Maka ini kalau balik ke agama kita, ya nilai-nilai orang-orang terdahulu yang tidak baik, silakan kita buang. Zaman-zaman jahiliyah, ya kita gantikan nilai-nilai yang cocok seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu meaninglessness. Ketidakbermaknaan dalam hidup dapat menyebabkan kekosongan dan kehampaan hati seseorang. Jadi ketika individu itu merasa bahwa hidupnya tidak bermakna, tidak ada artinya lagi. Hidup saya udah kayak gini, mau kemana lagi? Saya memang orangnya nggak bisa ngomong. Saya orangnya memang kaku gitu. Saya memang orangnya memang seperti ini. Nah, ini menunjukkan ketidakbermaknaan dalam hidup. Nah, ini biasanya akan menciptakan kekosongan, kehampaan hati seorang. Yang ketiga, creating new meaning. Penderitaan manusia, aspek tragis dan negatif kehidupannya itu dapat diubah menjadi pencapaian manusia dengan sikap yang diambil individu ketika menghadapinya. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa satu penderitaan ini menjadi bahagia atau tidak. Karena kayak gini, kalau dalam satu ungkapan kayak gini, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Maksudnya gimana? Kita sakit hati karena kita setuju untuk disakiti. Kenapa? Sebenarnya kan kita bisa memilih untuk sakit hati atau memilih untuk tidak sakit hati. Nah, sekarang kita sakit hati, kenapa? Kita memilih untuk sakit hati. Penderitaan juga seperti itu. Kita memilih untuk menganggap ini adalah sebuah penderitaan. Bukan sebuah anugerah perjalanan hidup yang harus dinikmati. Kalau kita ingat perjalanan masa lalu kita, itu akan jadi nikmat saat ini gitu, bukan dulu. Misalnya kita punya pengalaman menyedihkan di masa lalu, kemudian kita sudah melewati itu. Dan itu akan menjadi nikmat ketika saat ini. Kenapa? Kita mungkin pernah berucap, untung dulu kayak gitu. Kalau enggak, saya enggak bisa kayak gini. Untung dulu kayak gini-gini. Kalau enggak, saya enggak bisa gini-gini. Nah, maka sebelum ini terjadi, bagusnya ketika sesuatu yang terjadi, mulai terjadi pada diri kita, yuk kita ciptakan meaningnya. The next, anxiety as a condition of living. Nah, ini yang Rolome tadi. Kecemasan muncul dari upaya pribadi seseorang untuk bertahan hidup dan untuk mempertahankan dirinya. Dan perasaan yang dihasilkan dari kecemasan merupakan aspek yang tak terelakkan dari kondisi manusia. Jadi, kecemasan itu wajar. Nanti akan ada tuh kecemasan seperti apa yang wajar itu. Kenapa? Kalau manusia tidak punya rasa cemas, itu berbahaya malah. Misalnya, Bu Delima menyeberang jalan. Nggak ada rasa cemas nih. Lewat saja, padahal motor lagi masih lalu lalang. Nggak ada cemas ditabrak. Udah selesai hidup beliau. Maka kecemasan itu adalah upaya pribadi seorang untuk bertahan hidup dan untuk mempertahankan dirinya. Nah, bentuk kecemasan itu ada dua, normal anxiety. Nah,
Ini respon yang tepat terhadap suatu peristiwa yang sedang dihadapi. Ketika kita merespon sesuatu secara tepat, itu berarti normal kecemasan kita. Ada yang tidak, neurotic anxiety, respon terhadap hal-hal konkret yang tidak sesuai dengan situasi atau peristiwa yang sedang dihadapi. Contohnya kemarin ketika mau minta izin ya, minta surat rekomendasi ke rektor. Jadi sudah mulai banyak tuh berkalut-kalut. Oke, nanti beliau ini nggak ngasih izin karena kejadian kayak gini. Kenapa? Kita sendiri yang membuat asumsi-asumsi sehingga kecemasan neurotik itu menjadi. Padahal kita belum ketemu. Kita belum tahu realitanya seperti apa. Kita sudah berasumsi-asumsi. Jadi apa? Respon kita itu tidak tepat. Kenapa? Karena asumsi-asumsi atau peristiwa yang belum terjadi. Yang keenam, awareness of death and non-being. Kesadaran akan kematian sebagai kondisi dasar manusia memberikan arti penting bagi kehidupannya. Ini kalau hadis Rasulullah itu orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang sering ingat kematiannya. Kenapa? Orang-orang yang sering ingat kematian itu biasanya arah kehidupannya itu lebih terarah. Nih, mereka yang takut mati juga takut hidup. Ketika kita secara emosional menerima kenyataan bahwa kematian itu pasti, maka kita bisa menyadari lebih jelas bahwa tindakan kita diperhitungkan, bahwa kita memiliki pilihan, dan bahwa kita harus menerima tanggung jawab utama sebagai seberapa baik kita menjalani kehidupan. Jadi kalau kita paham bahwa kita besoknya akan mati, kita harusnya udah mempersiapkan diri. Kita udah menyadari bahwa hidup saya itu nggak boleh seperti ini aja. Harus lebih baik lagi. Harus ada karya yang saya tinggalkan, harus ada amal-amal yang saya persiapkan untuk apa? Untuk menyongsong tahap berikutnya dari kehidupan ini. Kalau Islam ya alam barzah ya. Nah, kesadaran kita akan kematian adalah sumber semangat hidup dan kreativitas. Jadi kalau kita sadar akan mati, kita itu bisa jadi sumber semangat. Besok saya harus lebih baik lagi. Saya nggak mau nih hidup saya ya kacau beliau seperti ini. Kematian dapat dipandang sebagai kekuatan positif yang memungkinkan kita untuk hidup semaksimal mungkin. Kita memaksimalkan semua potensi kita. Kenapa? Kita tahu hidup ini singkat. Menerima kenyataan bahwa kita pasti akan menemui kematian, maka secara pribadi kita dapat menghasilkan perubahan besar dalam cara kita hidup di dunia ini. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan ini yang hidupnya hanya biasa-biasa saja. Kita pasti pengennya hidupnya ya powerful, bisa menghasilkan karya, dan ketika ditinggalkan itu jadi amal jariah, bisa menghasilkan amal, dan ketika amal yang kita lakukan menjadi amal jariah. Nah, apa tujuan konseling dari eksistensial ini? Pertama, menemukan klien untuk menemukan jati dirinya dan belajar mengenai kapan mereka melakukan tindakan menipu diri mereka sendiri. Jadi ini kembali pada identitas diri. Kita membantu klien untuk menemukan identitas dirinya. Dan kita gali juga kapan mereka melakukan tindakan menipu diri mereka sendiri. Yaitu tadi, yang hidupnya itu menjual diri. Maksud menjual diri, dia hidup apa kata orang terhadap dirinya. Dia melakukan itu, bukan dia melakukan sesuatu apa yang menurut dia baik secara hati nurani dan keilmuan yang dimiliki. Yang kedua, membantu klien menjadi lebih hadir untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Kenapa? Kita kecenderungan itu, manusia itu
suka menghadirkan diri untuk orang lain tapi lupa menghadirkan diri untuk diri sendiri. Kita lupa menikmati setiap untayan nafas kita, mata yang sudah dititipkan. Kita kecenderungan itu menganggap miracle atau hal-hal yang ajaib itu di luar diri kita. Sesuatu yang powerful itu semua peristiwa yang ada di luar diri kita. Misalnya nih, tahu-tahu Bu Weni datang dari orang kaya atau perusahaan sawit gitu, datang ke Bu Weni, selamat, Bu Weni sudah mendapatkan 1 buah mobil. Kita sering menganggap hal itu adalah hal yang powerful, ajaib, yang merupakan miracle bagi kita. Padahal kita lupa nih bahwa miracle sesungguhnya ada pada diri kita, bukan pada orang lain, bukan pada peristiwa yang datang pada kita. Jadi tujuan konseling itu menjadikan klien tuh hadir untuk diri mereka, baru ke orang lain. Kenapa? Ketika klien sudah memahami bahwa dia ini hadir di atas dunia ini, ada dengan segala potensi yang dia miliki, baru dia bisa membantu orang lain, baru dia bisa mempersembahkan dirinya untuk orang lain. Tapi ketika dia belum bisa menikmati dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mempersembahkan hal-hal terbaik untuk orang lain? Yang ketiga, membantu klien untuk mengidentifikasi cara-cara mereka dalam menghalangi diri mereka untuk mendapatkan mindfulness, hadir secara utuh. Jadi klien dibantu untuk mengidentifikasi cara-cara mereka dalam menghalangi diri mereka untuk mendapatkan mindfulness. Dicari tahu nih, kira-kira apa yang membuat klien itu tidak bisa mendapatkan mindfulness-nya. Cari tahu. Bisa jadi kalau kita saat ini kita tidak bisa menghadirkan diri kita secara utuh pada keluarga kita, kenapa? Tugas banyak. Cari tahu itu. Nah, itu yang diselesaikan nanti. 4. Menantang klien memikul tanggung jawab untuk menentukan kehidupan mereka saat ini. Jadi klien itu dikasih tanggung jawab dan dia harus melakukannya. Nah, mendorong klien untuk memilih cara hidup yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa? Klien itu diajarkan bagaimana cara memilih cara hidup yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai klien itu hidupnya sempit gitu. Maka cara pandang klien itu harus dibongkar. Nah, berikutnya fungsi dan peran konselor. Nah, fungsi dan peran konselor adalah membersamai klien dalam menemukan cara-cara klien yang tidak tepat dalam merespon dan mengenai kehidupan, hingga klien mampu menerima tanggung jawab hidupnya. Jadi apa? Kita sebagai konselor itu punya fungsi membersamai klien. Agar klien apa? Menemukan cara-cara yang tepat dalam merespon dan mengenai kehidupannya. Sehingga apa? Klien mampu menerima tanggung jawabnya. Kenapa? Respon-respon klien yang tidak tepat itu seringkali membuat klien itu tidak bisa mengenai kehidupannya dengan baik. Menganggap bahwa kehidupannya itu berantakan. Sehingga apa? Dia tidak mau menerima tanggung jawab kehidupannya itu. Maka ini fungsi peran konselor di sana. Nah, pengalaman klien dalam konseling itu ini dari salah satu pendapat dari Yalom, memulai perjalanan eksistensial mengharuskan kita untuk siap tersentuh dan terguncang oleh apa yang kita temukan di jalan, dan tidak takut untuk menemukan keterbatasan dan kelemahan kita sendiri, kepastian dan keraguan. Hanya dengan sikap keterbukaan dan keheranan seperti itulah kita dapat menghadapi misteri hari-hari yang tidak tertembus, yang membawa kita melampaui keasikan, kesedihan kita sendiri, dan dengan menyadari akan kematian, buat kita menemukan kembali kesejahteraan hidup. Nah, ini bahasanya filsafat banget. Tapi intinya apa? Konseling itu adalah perjalanan sepanjang hayat yang harus kita mulai, yang harus kita lakukan, yang harus kita cari meaning-meaningnya apa, dan kita terima tanggung jawab itu. Kemudian, hubungan konselor dengan klien. Terapis esensial adalah perjalanan menuju penemuan diri dan perjalanan
penemuan hidup bagi siapa? Bagi klien dan konselor. Jadi seiring sejalan, ada penemuan diri, ada perjalanan penemuan hidup bagi klien dan konselor. Jadi apa? Konselor itu belajar juga dari masalah-masalah klien. Konselor harus berinteraksi langsung, menghargai terjadinya timbal balik, penuh perhatian dan hadir sepenuh rasa dan klien. Jangan sampai yang hadir itu hanya fisik, tapi kita tidak pernah menghadirkan rasa kita dengan klien. Nah, teknik dan prosedur konseling. Nah, ini yang menarik dari sini. Tidak ada satu cara yang tepat untuk melakukan konseling dan tidak ada doktrin kaku yang mendasar dalam existential terapi. Yang penting adalah konselor bisa menciptakan cara otentik sendiri atau cara mempribadi untuk menyesuaikan diri dengan masalah klien. Jadi tidak ada teknik-teknik khusus. Jadi kita bisa menghadirkan itu. Nah, kemudian ada tahap konseling, ada tahap fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Nah, fase awal itu membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Fase tengah, mengeksplorasi masalah klien untuk memeriksa sumber dan otoritas sistem nilai yang mereka anut saat ini. Yang fase akhir adalah membantu klien mengambil apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri dan menerapkannya ke dalam tindakan nyata. Nah, ini fase atau tahap-tahap konseling yang ada di eksistensial. Nah, ini mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Weni. Baiklah, terima kasih pada Pak Hengki. Materi konseling eksistensial ini sangat menyadarkan Weni untuk merubah perilaku diri sendiri gitu, untuk menyadarkan lebih dekat kepada Sang Penciptanya. Baiklah, untuk Ibu, adakah yang ingin menambahkan tentang konseling eksistensial ini? Assalamualaikum Bu Eni. Salam ya Bu. Kalau menambahkan nggak ada, tapi kayaknya bertanya kayaknya yang banyak mungkin. Ya begitu Bu Delima. Kalau bertanya boleh Weni. Iya Ibu. Silakan. Nah, Pak Hengki, mohon maaf ini off kamera karena sinyalnya dari tadi bolak-balik kalau dihidupin kameranya. Bu Delima, Bu Ayu, Bu Alfi, Bu Weni. Terima kasih Pak Hengki, paparan yang luar biasa. Pas dengan materi, dengan karakter orangnya yang menyampaikan gitu ya. Plus ditambah latar di belakang itu kayaknya filosofis banget, gambar di belakangnya. Jadi semakin meyakinkan secara kode-kode narasumbernya itu cocok gitu ya dengan materi ini. Mungkin pertanyaan pertama yang muncul betapa bagusnya materi eksistensial ini. Pertanyaan pertama itu gurunya itu siapa sih gitu? Apakah maksudnya gini, kalau Sigmund Adler itu gurunya kan Sigmund Freud gitu. Nah, kalau eksistensial ini tokoh utamanya siapa sih gitu. Jadi kalau dilihat dari kajian teorinya itu dia kalau di Muslim mungkin Muslim yang tasawuf gitu ya Pak Hengki ya, kira-kira bagaimana? Kemudian kalau dilihat dari sisi maaf religiositasnya, berarti ini masuk pemahaman Yahudi yang luar biasa dalam gitu ya, sehingga bagi kita ini
ini tentu menjadi sebuah makna yang luar biasa. Orang yang non muslim saja kajiannya bahwasanya hidup ini ada yang ngatur tuh, ada yang mengatur itu, yang non muslim saja bisa memandang bahwasanya hidup ini ada yang mengatur gitu. Apalagi kita, terlebih kita sebagai orang muslim, ini menjadi sebuah konsep nilai-nilai yang luar biasa bagus untuk membangun kesadaran diri klien kita begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiganya Bu Pak Hengki, ada tadi yang tertangkap karena putus-putus gitu ya. Jadi pemahamannya peran konselor itu lebih maksudnya gini, berarti kalau konseling di eksistensial berarti lebih kepada, kalau dibawa kepada konseling agama, berarti konsepnya berarti konseling eksistensial ini apakah masuk dalam kategori konseling agama gitu Pak Hengki? Gitu Pak. Mungkin tiga itu Bu Weni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Weni, bisa diulang pertanyaannya apa Bu Weni? Saya tadi sedang Tentang tokoh utama dari konseling eksistensial ini. maksudnya? Tadi kan Pak ada yang dikemukakan, ada Victor, ada Rolomei, ada Irvin Dialog. Bapak Ibu Leni tadi nanya dari ketiga itu mana sebenarnya yang pelopor utamanya. Karena saya juga baca di Rolomei kan gitu yang jadi Bu Leni tanya tadi siapa tokoh esensial utama. Yang kedua? Nggak kedengaran Pak, karena jaringan Bu Leni yang itu tuh putus-putus. Yang ketiga itu kayak peranan konselornya dalam konseling eksistensial agama itu Pak. Yang keduanya nggak terlalu. Apakah ini Ya, Bu. termasuk konselingnya tadi bilang tanyanya adalah termasuk tokoh agama. Konseling agama apa enggak? Gitu. Udah, ada lagi. Saya bertanya, apa aku bertanya atau tidak? Konsep dasar esensial terapi ini kan kata dasarnya adalah esensi kan gitu. Esensi bagaimana manusia itu ingin mengesensi sebagai sebuah proses memunculkan bagaimana ia untuk memproses untuk menjadi apa dia kan gitu di luar sana, diakui oleh orang lain. Tadi disampaikan konsep dasar yang mendasari kalau kemarin Derian manusia itu butuh orang lain sebagai makhluk sosial kan gitu. Kalau ini apa sebenarnya Pak? Terdapat karena ada juga dibaca bahwa konsep dasarnya adalah ada being in the world dengan non-being kan gitu. Apa itu karena referensi kita kan banyak yang membahas, tapi dia membahas juga tentang kecemasan, dia membahas juga tentang kebebasan dan sebagainya. Kalau dibilang tadi mungkin ini namanya ajang belajar ya. Being in the world itu adalah berada di dunia gitu ya. Bagaimana manusia itu hadir, menampakkan diri, mengalami diri sebagai subjek yang sadar, aktif dan berproses. Bu Delima, maaf Ibu, coba Ibu angkat buku dari laptop Ibu tuh, soalnya agak putus-putus sampai bahasa Ibu. Nah, bisa jadi tertutup ini speakernya. Ini perlu ditambah nih nampaknya channelnya lagi. Nah, betul kan? Karena masing-masing mencari kan gitu ya Pak ya.
kalau saya coba baca juga lihat itu, saya ambil adalah psikologi esensial berdasarkan Rollo May kan gitu ya. Rollo May tadi dikatakan bahwa manusia itu tadi adalah konsep dasarnya, tapi sederhana kayaknya bahasanya mudah dimengerti. Kalau tadi cukup panjang kan gitu. Prinsipnya di sana dikatakan esensial tadi adalah esensi, di mana manusia itu ingin mencari ingin menjadi apa gitu. Manusia itu kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Samping itu juga manusia itu mencari arti kehidupan. Untuk jadi apa dia, sebagai apa dia ke depan, apakah hidupnya layak, hidup yang layak yang seperti apa yang mau dijalani. Nah, itu pertanyaan di esensi. Saya baca di sini adalah konsep dasarnya ada 2. Pertama tadi adalah being in the world, bagaimana berada dalam dunia, di mana dalam ini adalah bagaimana manusia itu menghadiri dirinya. Di sini harus ada untuk menjadi manusia yang baik itu harus ada keseimbangan 3 komponen. Pertama adalah manusia dengan orang lain, disebut dengan istilah adalah midway. Bagaimana ia menyeimbangkan hubungan dia manusia ini dengan orang lain yang orang-orang yang ada di sekitarnya. Apabila tidak terjadi keseimbangan hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka dikatakan ini adalah ada masalah. Ya. Kemudian ada yang disebut juga bagaimana manusia itu, yang kedua adalah manusia itu dengan bagaimana ia berhubungan dengan dirinya sendiri. Berarti adalah introspeksi dirinya, yang disebut istilahnya adalah agent White. Yang ketiga, bagaimana pula manusia itu dengan alam. Jadi ada 3 komponen itu disebut dengan istilah adalah White. Jadi midwife, agent White, dan unweight itu harus saling menyeimbangi. Harus ada keseimbangan. Bagaimana dengan lingkungan, jadi individu dengan lingkungan, individu dengan diri sendiri, dan individu dengan alam sekitarnya. Jangan sebagai manusia perusak, jangan dia suka membuat onar, jangan manusia itu menjaga kebersihan. Kalau dalam bidang kesehatan bisa diambil nih, kan gitu. Tetapi juga ada yang keempat adalah berweight, bagaimana hubungan manusia dengan dimensi spiritual, agama. Itu yang tadi yang banyak dikupas oleh Pak Agung. Sebagai manusia yang baik, dia harus mempunyai agama, gitu. Harus punya keyakinan, menjalankan aturan-aturan norma agama supaya dia menjadi orang yang baik. Keseimbangan itu dikatakan bahwa keempat dimensi tadi baru dikatakan adalah being in the world tadi. Nah, bagaimana manusia? Sementara tadi ada konsep yang kedua tadi adalah non-being. Apa itu ukuran bagaimana ukuran bagi ketiadaan manusia, ketakutan akan kematian. Ketakutan akan kematian itu tadi sebenarnya ingat akan kematian itu adalah norma, supaya kita tahu selalu tadi sadar apa yang akan diperbuat, supaya hidup ini tidak selamanya akan hidup selamanya, tetapi ada kematian. Tapi kalau kematian ini yang sangat dicemaskan, tadi masuk dengan kecemasan kan gitu. Kadang-kadang kalau orang yang sakit, takutnya itu luar biasa, apalagi pengalaman-pengalaman masa lalu, sakit jantung, sakit kanker, sakit terminal lah. Itu kadang-kala mengakibatkan dia ketakutan yang luar biasa. Sehingga non-being ini menonjol kan gitu. Tadi muncullah konsep kecemasan. Kecemasan Pak Agung tadi sudah jelaskan ada 2, ada kecemasan normal, ada kecemasan yang disebut neurotik. Kalau normal itu wajar, kecemasan yang untuk bertahan hidup tadi kata Pak Agung. Kita mengetahui biasa kalau kita mau ujian kita cemas, mau mengerjakan tugas tidak selesai tugas, itu cemas, takut nanti ditanya nggak ngerti. Seperti sekarang, saya udah cari-cari bahan, jika perlu di print, dibaca, didengar video, supaya kita juga mengerti. Itu normal, walaupun kita mengakui keterbatasan kan gitu. Tapi kecemasan neurotik tadi adalah kecemasan
yang tidak wajar. Semestinya itu sangat mengancam atau merusak kehidupan masing-masing. Bahkan secara fisiologis juga akan merusak kehidupan. Tadi juga dijelaskan atau pada konsep yang sebelumnya, bisa menimbulkan gangguan-gangguan psikosomatik pada individu, bisa mempengaruhi sistem adrenalin, asam lambung, semuanya gitu. Karena kecemasannya tadi luar biasa. Yang ini harus kita bantu. Mungkin sedikit berpendapat, tapi cuman pertanyaannya konsep dasar. Supaya kita diskusinya hidup aja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bun. Bu Eni. Assalamualaikum. Salam. Ya Bu, Waalaikumsalam. Oke. Mau berpendapat juga dan juga mau bertanya. Gitu. Boleh Bu Eni? Ya Bu. Boleh? Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pemaparannya luar biasa dan bahasan yang dikaji itu juga memiliki makna-makna yang luar biasa. Dan kita nggak nyangka kalau seandainya ada pembahasan konseling yang seperti ini. Kalau dulu kan bahasanya juga ke arah-arah psikologi barat gitu. Ketika memaparkan ini kita seperti kepada arah spiritual ini, konseling spiritual gitu ya, nilai-nilai spiritualnya sangat yang dikemukakan oleh ahli ini. Dan sebenarnya kajian-kajiannya itu kajian-kajian agama kita gitu. Di Islam semuanya diajarkan hal seperti dipaparkan oleh ahli-ahli yang barat gitu. Dan kita sekarang merujuk ke sana, dan mungkin juga ahli-ahli filsuf Islam juga memaparkan seperti ini, tapi tidak kita bawa ke permukaan seperti sekarang gitu. Nah, ketika Pak Engki memaparkan ini kita seperti ngaji filsafat ini ya. Berbicara filsafat, bahasanya bahasa filsafat, banyak makna-makna filsafat di sini, dan juga maknanya bahasanya adalah mencapai makna hidup untuk memperoleh cinta gitu kan. Itu kan coba dilihat itu Rabi'ah Adawiyah, Jalaluddin Rumi, mereka juga mencari kebahagiaan. Al-Farabi juga kemarin itu mencari kebahagiaan dengan cinta gitu, dan bagaimana dia ikhlas dengan kondisi yang diterima, asalkan dicinta oleh sang pencipta, kan kayak gitu. Dan ini memiliki makna yang seperti itu. Jadi di dalam buku Korea itu tadi kan memiliki terapi dari Frank ini kan, dia dikenal dengan ahli logoterapi ya Pak Engki ya. Ya, logoterapi gitu ya. Logoterapi memiliki bagaimana mengajak klien untuk menuju atau memiliki makna hidup. Nah, ini kan sangat dalam sekali ini. Ini luar biasa, memiliki makna hidup. Jadi kita ketemu dengan klien, ada sesuatu yang hilang pada diri klien, yang itu harus kita kembalikan kepada makna hidupnya. Kembalikan kepada seperti itu. Kita sebagai utusan Khalifatullah di muka bumi ini, makna hidup kita ke sana gitu kan. Nah, ini sangat apa ya? Namun ini masih bernuansa abstrak. Artinya apa? Mungkin perlu di langkah-langkah konkretnya, di langkah-langkah terapinya, atau di langkah-langkah proses konselingnya seperti apa. Tadi tahap 1, tahap awal, tahap menengah, tahap akhirnya seperti itu. Nah, mungkin bisa apakah ada langkah-langkah apa ya, seperti teknik-teknik. Tadi kan langkah baru. Mungkin ada teknik-teknik khusus yang bisa kita ajak klien kita untuk meresapi ini. Karena ini bernuansa terapi, bentuk terapinya seperti apa, kan kayak gitu. Sehingga makna hidup itu memang terasa gitu ya. Kita hadir di sini juga memiliki makna. Makna itu terasa bagi kita, tidak sebuah apa namanya, pembiasaan begitu saja. Hadir kuliah ya hadir, kan kebanyakan itu yang kita lihat mahasiswa kita, orang kuliah dulu kayak gitu. Tapi apa makna kuliah, masuk zero keluar zero, kan seperti itu. Nah, kan nggak ingin yang seperti itu, tapi ada sesuatu yang dibawa. Nah, itu. Kemudian juga
ini kajian tentang pemaknaan hidup. Kemudian ada kajian tadi tentang kecemasan. Kecemasan tadi Bu Delima juga menyorot kecemasan ya. Ada kecemasan yang normal, sesuatu yang perlu untuk mengingatkan diri gitu kan, dikasih sakit sama Allah itu sebuah teguran untuk dia sakit bana pinggangku, ya Allah sakit bana pinggangku. Kalau lah sakit takana di Allah gitu kan, ya Allah. Kalau lah sehat lupa menyebut nama Allah kayak gitu kan. Jadi kan kalau sehat lupa kita ya Allah gitu kan. Tapi kalau udah sakit itu berapa kali kita zikirnya, berapa kali kita nyebut nama Allahnya kan muncul di sana gitu. Nah, itu kecemasan yang biasa, yang normal. Di sini ada yang neurotik tadi ya, neurotik ini. Sampai di mana sih batasan kecemasan neurotik itu? Karena saya juga mengkaji dari sisi KLC ini, salah satu aspek fokus KLC ini kan aspek kecemasan. Dari sisi eksistensial terapi ini, yang kecemasan neurotik itu batasannya sampai di mana? Karena kita ingat juga itu di ruang prodi S2 BK di UNP ada itu, saya lupa. Seperti garis normal itu Ayu atau rombongan Ayu masih ketemu apa enggak? Nanti akan di bagian kita neurotik masih ke ini posisi kerja konselor itu batasan normal, kemudian ada sudah psikosis, neurotik kayak gitu ya. Mungkin terbayang oleh kawan-kawan, saya lupa itu diagram yang apa namanya gitu kan. Nah, batasannya sampai di mana? Terus apakah yang di mananya yang masih ranah konselor, kemudian ranah yang bukan kita, kemudian bentuk terapi yang bisa kita lakukan seperti apa untuk orang-orang yang seperti ini. Saja mungkin Pak Engki di sisi ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok menarik, karena pembicaraan mantap dari tadi kok. Agung, Ayu mau tanya terkait eksistensial ya. Agung loh tadi. Ya, karena kalau dari Ayu lihat dari kalau dilihat dari proses tampilan kelompok dan beberapa bapak ibu yang lain itu mendapatkan hasil bahwa ibaratnya pencetus dari teori eksistensial itu siapa tadi Pak? Roland Mele, apa sih namanya? Frank ini. Rolome gitu. Nah, tuh. Nah, tapi yang Ayu temukan itu Abraham Maslow gitu. Jadi siapa sebenarnya pencetus utamanya gitu Pak Agung? Allah anu kelompok lah Bang Ingki. Oh ya, tunggu ya. Sebenarnya Ayu bingung dari awal ini Frank Pemale yang dari tampilan kelompok tadi, kemudian ada juga dari kalau menurut Ayu itu Bu Delima dan Uni Alfi juga mendukung kalau yang punya itu bukan Abraham Maslow, atau memang untuk terapi eksistensial ini mempunyai tokoh yang banyak gitu. Bangun setting. Gimana ya? Agung baru nimbrung Bang. Iya, nantilah. Enggak, kalau Abraham Maslow itu sebenarnya bukan eksistensialisme di psikologi ya. Abraham Maslow itu lebih ke sosial eksistensial, dan beda sih faktor yang dikedepankan oleh Abraham Maslow itu bukan aspek eksistensialis yang dipahami secara konsep psikologi. Yang itu Bang. Iya kira-kira. Ini masih di rumah sakit itu. Secara enggak di buku rumah sakit enggak selesai. Iya, dia dulu musik di rumah sakit gitu. Ada backsound-nya ya. Keren lo ya sih gini ya.
Bang Engki lah jawab dulu, mungkin nambahan gitu yuk. Pak Agung kok ilmu padiwana kada pakai ya. Kalau dari buku Korei itu kan sebenarnya pencetus utamanya itu 3 orang, tapi kalau dibaca-baca lagi 4 orang, dan masing-masingnya itu mereka punya dasar pijakan dari para filsafat terdahulu gitu. Jadi tidak dijelaskan di situ siapa yang punya sebenarnya, karena di yang kan ada eksistensial terapi, sekarang terakhir itu ada eksistensial humanistik terapi, dan itu lain pula pengembangnya, tapi masih dalam satu ranah itu tentang eksistensial, dan siapa pemilik utamanya belum sampai situ ilmunya Bu Ayu. Jadi sampai belum situ ilmunya, tapi kalau dari buku Korei ya orang-orang itu yang dijelaskan tadi, yang punya kapasitas yang banyak mengembangkan tentang eksistensial terapi, seperti Viktor Frankl, Rollo May, Irvin Yalom, dan James Bugental itu yang eksistensial humanistik. Jadi yang mereka ini mengembangkan ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman mereka. Jadi ada istilah Pak Agung kapan ya, bahwa para terapis itu kebanyakan dari penyintas gitu, nggak salah ya. Jadi para terapis itu kebanyakan dari penyintas. Jadi orang-orang yang pernah mengalami itu, kemudian dia bangkit dan dia itu akan jadi ahli di terapi. Nah, jadi sebenarnya kayak gini. Sebenarnya konseling itu ketika kita pernah mengalami sesuatu yang dialami sama oleh klien, itu lebih enak kita konseling. Ketimbang kita bercerita dengan klien kita tidak pernah mengalami. Nah, makanya kenapa terapi-terapi itu orang terapis-terapis yang profesional, orang-orang yang sudah istilahnya udah bagus itu biasanya mereka berasal dari orang-orang yang pernah menjadi mengalami itu, kemudian dia lakukan itu, maka dia bangkit. Dan konsep-konsepnya pun yang dibangun Viktor Frankl, kemudian Rollo May, Irvin Yalom itu hampir bersama mereka, nggak jauh beda. Cuma kalau dilihat dari hidupnya yang istilahnya yang ini berarti Viktor Frankl, karena beliau itu dari 1905. Kalau Rollo May itu 1909, Irvin Yalom 1931, James itu 1915. Nah, berarti kan sama pengembangannya, intinya yang lain itu mengembangkan. Dan mereka tidak lari seperti Adlerian kan. Dia memang muridnya si Freud, tapi dia lari, dalam artian lari dia mengembangkan konsep baru. Tapi ini bisa jadi mereka ini satu guru, tapi nggak tahu lah. Mungkin Pak Agung lebih paham tentang sejarahnya ini. Kalau Abang cuma fokus Abang itu mempelajari konsepnya seperti apa. Nah, apakah ini konseling religi? Kalau diarahkan ke agama mereka, ya, karena mereka masih meyakini ada kehidupan setelah kematian. Makanya ada konsep terakhir itu tentang awareness of death and non-being. Nah, kesadaran akan kematian dan ketidakberdayaan. Nah, makanya sampai ada konsep itu gitu. Namun ketika ini ditarik lagi ke agama kita, sebenarnya ini sudah lebih jauh kita lakukan. Walaupun kalau menurut mereka itu kan mereka kan mempelajari mulai dari, saya nggak tahu agamanya apa nih, mungkin Pak Agung bisa jelasin. Kalau misalnya mereka itu orang-orang Kristiani, ya mereka mungkin ngambil konsep dari secara religius mereka. Tapi yang jelas konsep-konsep ini sebenarnya sudah ada di Islam. Sudah ada di Islam, dan seharusnya kita bisa istilahnya mengembangkannya dari sisi keislaman kita. Dan masalah logoterapi dari konsep utama ya ditanyakan Bu Delima ya. Jadi 6 konsep yang saya jabarkan di sini tadi di PowerPoint itu adalah gabungan dari 4 orang
tokoh dari eksistensial terapi. Kalau Ibu tadi mungkin melihat satu-satu ya. Kenapa? Kayak Viktor Frankl itu dia mengembangkan konsep tentang kebebasan, tanggung jawab, makna, dan pencarian nilai. Kalau Rollo May itu tentang kecemasan, menerima kebebasan, tanggung jawab, serta menemukan jati diri. Kalau Irvin Yalom itu tentang kebebasan, tanggung jawab, isolasi eksistensial, ketidakbermanfaatan, dan kematian. Dan James Bugental itu tentang resistensi. Nah, maka kalau Bu Delima nanya tentang konsep utama yang dijabarkan oleh Corey ini dalam bukunya itu ya 6. Pertama tentang the capacity of self-awareness. Yang kedua tentang freedom and responsibility. Yang ketiga itu tentang creating for identity and relationship to other. Kemudian the search of meaning. Kemudian ada anxiety as a condition of living dan awareness of death and non-being. Jadi Corey itu lebih kepada merangkum dari 4 orang ini gitu. Jadi kalau Bunda nanya konsep utamanya ya ini gitu. Ada 6. Ada 6 konsep utamanya. Kalau Bunda mungkin dari Rollo May aja kalau nggak salah tadi ya. Ya berbeda jadinya, dalam arti berbeda. Dia tidak mengembangkan sampai 6 konsep. Nah, untuk Corey ini dia misalnya dia ambilnya menurut ini gimana? Nah, dia temukan titik temu bahwa ada 6 konsep yang perlu dikembangkan. Dan yang Ibu jabarkan tentang kematian, kecemasan itu adalah pengembangannya. Karena kalau dibahas satu-satu di buku di buku Corey itu banyak, Bu. Mungkin nggak cukup waktu kita untuk 3 SKS. 3 SKS sudah SKS. Nah, itu berarti yang Bu berikan itu adalah tambahan-tambahan dari konsep-konsep yang sudah ada. Dan masalah logoterapi menemukan makna. Nah, yang ditanyakan nih, terapinya seperti apa? Kan ada tahap konseling. Nah, itu gimana? Apa yang dilakukan? Kita coba cross-check satu ya. Nih, kalau kita lihat di sini, di buku Korea ada fase awal, kemudian ada fase tengah dan ada fase akhir. Nah, bahasanya itu fase di situ. Pertama, di fase awal ini kita konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia mereka. Jadi di fase awal itu kalau kita balikan di teknik-teknik yang sudah kita pelajari itu lebih pada pertanyaan terbuka menanyakan apa sih makna hidup mereka saat ini sehingga mereka mengalami masalah yang menurut mereka itu masalah. Jadi kita identifikasi kemudian diklarifikasi, ditanyain, diidentifikasi ini pakai pertanyaan terbuka. Nah, setelah ditemukan masalahnya apa dari identifikasi, kemudian diklarifikasi, sudah ditemukan masalah klien, baru masuk fase tengah, yaitu mengeksplorasi masalah klien untuk melihat sumber dan otoritas sistem nilai mereka saat ini. Jadi misalnya mana hidup saya, ya saya hanya mau ngejar gelar doktor. Contoh satu, ternyata di sini dia punya kendala dalam hidup atau masalah dalam hidup, ternyata capek kelas 3 ya, tugas banyak sekali. Setelah ditemukan itu diidentifikasi, diklarifikasi bahwa itu. Nah, baru yang fase tengah itu mengeksplorasi masalah klien. Periksa sumber dan otoritas sistem yang mereka anut saat ini seperti apa. Bisa jadi nih, setelah dieksplorasi masalah klien itu ditemukan. Ternyata si klien itu mengambil, kenapa harus dokter katanya, biar saya dipandang orang sebagai orang yang terdidik. Gitu. Biar orang istilahnya agak segan dengan saya, agar orang menilai saya ini orang hebat. Nah ini kan ketika ada eksplorasi masalahnya, ketemu nih sumbernya. Itu yang membuat dia lelah sebenarnya dalam S3. Ketika sudah lelah seperti itu, kita sudah tahu, sudah kita klarifikasi tadi, dan kita eksplorasi, temu sumber masalahnya, dia lelah S3, baru di fase akhir. Bantu klien mengambil apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri dan menerapkan tindakan nyata. Berarti kita bantu klien. Ini membantu klien mengambil tanggung jawab, membantu klien menemukan makna hidupnya kembali, sehingga ia bisa hidup di dunia nyatanya. Kenapa? Orang-orang yang tidak
orang-orang yang bermasalah itu biasanya orang-orang yang tidak hidup di dunia nyata, tidak hidup di realitanya gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini dia Nah, kembali.